Pemirsa, setelah hampir 3 tahun puasa konser, pagelaran musik di Indonesia akhirnya kembali hadir. Sepanjang tahun 2023, sejumlah konser akan digelar di tanah air, mulai dari musisi lokal hingga bertaraf internasional. Sebut saja Westlife dan juga Blackpink. Lalu bagaimana agar para penggemar musik di tanah air ini bisa menyaksikan konser dengan membeli tiket tidak melalui calo? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pasca pandemi COVID melandai, aktivitas berkumpul seperti konser akhirnya bisa dilakukan. Hal ini ditandai dengan sudah diizinkannya perhelatan konser di berbagai daerah beberapa waktu silam. Teranyar, konser band Coldplay yang berasal dari Inggris akan diselenggarakan pada 15 November 2023. Di balik euforia kedatangan band asal Inggris ini, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab justru mendagangkan tiket yang berujung kerugian materi dari korban dengan berbagai modus penipuan. Pada 29 Mei 2023, Kepolisian Polresta Malang meringkus 3 orang tersangka yang menjual tiket konser Coldplay melalui media sosial, namun berujung penipuan terhadap korban. Diketahui total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Awal mula terbongkarnya kasus ini dari korban yang melapor kepada Bareskrim Polri. Diketahui jumlah korban mencapai 19 orang dan berasal dari Jakarta. Setelah dilakukan penelusuran, para pelaku berlokasi di Malang, Jawa Timur. Kisaran yang kita dalami dari hasil analisa di rekening, kisaran 1 tahun lebih. Jadi setiap ada konser, entah itu band K-pop ataupun artis-artis yang dari luar negeri yang kira-kira sold out atau peminatnya banyak, ya tersangka menawarkan tiket tersebut di akun sosial medianya. Diketahui peran dari ketiga tersangka yakni PA dan NW selaku penada hasil kejahatan dan juga ibu dan anak. Serta GY selaku kekasih dari PA yang berperan untuk menjual tiket. Barang bukti yang berhasil disita buku tabungan, kartu ATM, sejumlah telepon genggam dan perhiasan emas. Tidak hanya di Malang, oknum penipu dengan modus penjualan tiket Coldplay berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang telah mendapatkan untung 257 juta dari 60 orang korban. Modus yang ditawarkan dengan membuka jasa untuk mendapatkan tiket konser melalui akun media sosial Twitter dan memposting tiket asli untuk meyakinkan para korbannya. Kombes Pol Aulian Syah mengungkapkan para korban harus mentransfer uang sebesar 50.000 untuk bisa terdaftar dan dicarikan tiket sesuai dengan keinginan para korban. Namun jika tidak ditransfer maka akan dialihkan kepada yang lain. Mereka mengharuskan masyarakat atau para korban ini untuk mentransfer book slot sebesar 50.000 per tiket. Nah, kemudian mereka menyampaikan melalui grup WhatsApp yang mereka bikin, mereka menyampaikan bahwa kalau dalam 1 jam mereka tidak atau para korban ini tidak menyetor uang sejumlah harga tiket, maka uang 50.000 ini akan hilang. Dari tangan pelaku, petugas menyita beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai senilai 257 juta rupiah, 3 buah handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Teranyar, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 pelaku komplotan penipuan tiket konser Coldplay di Sulawesi Selatan. Pengejaran pelaku penipuan tiket konser Coldplay hingga ke wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan berbuah hasil. AKP Charles Bagaisar menuturkan jika dari penangkapan yang dilakukan pihak Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan. Tim yang sudah diberangkatkan ke wilayah Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi yaitu penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Konser Coldplay digadang-gadang salah satu konser yang ditunggu oleh penggemar musik Indonesia. Namun nyatanya sejumlah fans harus mengalami kerugian materi akibat ulah sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lalu seperti apa cerita dari korban yang sadar dirinya sudah tertipu oleh calo tiket? Sampai akhirnya jam 11 malam itu semua diblok, Instagram diblok, Twitter diblok, WhatsApp diblok, semua diblok. Saya cek Twitternya masih aktif nawarin ke orang-orang, ke yang beli, ke yang mau beli gitu, sama kayak saya kasusnya. Sampai akhirnya di situ, wah ini fix saya ditipu gitu. Jadi saya isi link, dan disuruh kita untuk transfer duit. Tiba-tiba dia bilang kategori ini udah full. Nah jadi saya bilang nggak jadi deh gitu. Saya mau refund lagi, saya mau refund aja, bisa kan? Nomor WhatsAppnya sudah nggak ada, udah nggak bisa terkirim lagi. Di situ saya sadar saya sudah ditipu. Di tengah antusiasme penggemar musik di tanah air dilanda dilema karena tiket konser yang sebagian besar justru diborong oleh calo. Dalam waktu 3 hari, tiket konser Coldplay langsung ludes, sehingga banyak penggemar yang kecewa karena tidak mendapatkan tiket. Tak lama setelah penjualan tiket ditutup, muncul akun-akun yang menjual tiketnya dengan harga naik berkali-kali lipat. Beberapa di antaranya bahkan menjadi korban penipuan tiket konser. Seperti Vinela, penggemar Coldplay ini nyaris kehilangan uang saat membeli tiket di salah satu akun media sosial. Kita tuh satu grup ada 65 orang, dan yang terbanyak itu ya ada yang sampai 115 juta ya, kalau nggak salah itu 115 juta itu ada, dan itu sampai sekarang masih belum ada kelanjutan gitu. Itu banyak banget, dari yang cuma 1 juta atau 500.000 sampai yang ratusan juta tuh ada semua ketipu gitu, dan itu belum semuanya kembali uangnya gitu. Kalau misalnya di total kerugiannya mungkin 300 juta kali ya. Kisah penipuan tiket konser juga kami dapatkan dari korban lain. Tak hanya tiket Coldplay, Inggi juga kehilangan tiket konser salah satu personil boy group BTS, Suga. Pekerja swasta ini mengkoordinir pembelian tiket rekan-rekannya, namun justru tertipu. 29 tiket. Itu udah termasuk yang Suga ya? Yang Coldplay ada 24. Kalau saya pribadi, di luar korban-korban lain itu hampir mencapai 200 juta. Itu pribadi ya? Pribadi. Itu di luar yang korban lain? Ya, itu kenapa sampai sebesar itu, karena juga saya beliin teman-teman, kayak teman-teman saya pada nitip di saya juga gitu. Kini Inggi harus menanggung beban kerugian rekan-rekannya. Hingga kini belum 1 rupiah pun uangnya kembali. Jadi kasus penipuan ini juga bikin aku juga nggak enak kan sama teman-teman aku yang udah pada nitip. Jadi aku juga akan bertanggung jawab soal tiket-tiket kemarin juga. Aku sudah bayar setengahnya ke teman-teman aku. Jadi aku masih mengusahakan setengahnya lagi gitu. Tim Delik mencoba mendatangi salah satu konser di BSD Tangerang. Konser berlangsung selama 3 hari, tiket terjual habis. Diperkirakan konser Suga dipenuhi sekitar 30.000 penggemar. Pada Kamis, seorang calo menuturkan bagaimana dirinya mendapatkan dengan mudah tiket konser. Tiket sih mas. Kionya sama kita. Itu berapa tuh? 42 aja. 42. Ya tadi 7 juta ini siang tadi harganya. Siang tadi sore aja. Namanya jam 7. Jam 7. Bisa masuk di awal kalau VIP. Pasaran segitu. Besok sama day 3. 7,5 juga. Saya dari orang lain. Jatah-jatah orang tua. Jatah-jatah. Oh, jatah-jatah orang tua. Saya nampung. Setiap calo di sini mendapatkan keuntungan berbeda. Seperti calo yang satu ini mengaku untung 200.000 untuk 1 tiket yang dijualnya. Dapat untung berapa hari ini, Pak? Oh, boleh tahu, Pak? Ya, 2 juta. Jual berapa tiket tuh, Pak? Kan modal 200 doang ya. Kan modalnya 38. Iya. Sama pajak, BPN, segala. Iya. Modalnya kan 38, kalau saya jual 4 juta ya wajar. Enggak neken juga. Enggak neken juga, masih normal sih Pak Sulisit. Itu Bapak beli nyari sendiri apa gimana sih Pak? Oh, itu 1 bulan yang lalu udah itu Mbak. 1 bulan yang lalu Bapak udah pesen lah, udah booking lah ya. Harus ada aturan baku soal tiket. Apalagi dalam tahun ini sejumlah event akbar akan digelar.
Keberadaan calo tentu akan menjadi citra buruk, tak hanya bagi artis tapi juga penyelenggara. Untuk itu perlu adanya payung hukum bagi konsumen pembeli tiket. Penyelenggara juga harus dapat menutup celah kemungkinan kebocoran tiket melalui tangan-tangan orang dalam.